Halo userners, balik lagi ketemu sama gue Bunda, bukan Bunda maksudnya, Sari. Gue pengen ngasih tahu nih kemarin gue baca di komen ada yang manggil gue Bunda. Siapa ya ngaku? Coba lo DM nomor handphone lo ke Instagram kita, ntar gue kasih pulsa lo, ya. Oke. Makasih juga udah nonton kemarin unboxing Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro. Terima kasih juga udah komen. Sekarang giliran untuk ngebahas review Redmi Note 9 Pro dulu. Kenapa Redmi Note 9 Pro dulu? Ya, karena dia kakaknya. Kakaknya harus duluan ketimbang adenya. Oke? Nah, kita mulai dari desain. Redmi Note 9 Pro ini sebenarnya bisa dibilang kalau dari sisi spesifikasi adalah smartphone yang premium. Karena dia punya dari sisi memori, RAM dan ROM-nya tuh udah besar sekali dan kameranya juga sudah kuat kamera. Dan kita lihat dari sisi desain saat digenggam, Redmi Note 9 Pro terasa cukup berat dan tebal. Tapi kesannya jadi kokoh ketika digenggam. Kadang sidik jari itu kerap tertinggal di bagian layar dan di belakang bodi. Mungkin karena tangan gue suka agak berminyak gitu, jadi kadang suka sebel gitu kalau misalnya megang handphone yang bodinya kayak gini gitu. Di layar depan ada lubang kamera depan yang mengusung resolusi 16 megapiksel. Tepatnya di bagian atas tengah layar ya. Nama kerennya punch hole ya, bukan hole. Memang nggak terlalu mengganggu sih, karena bisa disamarkan di menu pengaturan, semacam menghilangkan notch-nya itu. Jadi kalau misalnya mau dihilangkan, masuk ke pengaturan lalu cari hide notch. Nah, sisi kanan ada slot kartu SIM. Di sini bisa memuat 2 SIM dan 1 buah micro SD. Sedangkan di seberang kanannya ada tombol volume, yang di bawahnya ada tombol on off. Uniknya, tombol on off ini bisa difungsikan sebagai sensor fingerprint untuk keamanan smartphone. Jadi kalau misalnya ditekan agak lama, dia akan berfungsi sebagai tombol on off. Tapi kalau misalnya hanya disentuh, maka dia akan berfungsi sebagai sensor fingerprint. Jadi dia memindai sidik jari kita untuk membuka kunci layar. Tapi harus diaktifkan dulu di menu pengaturan ya untuk fingerprint sensor ini. Di bagian bawah ada lubang earphone, port charger USB Type-C dan 5 lubang kecil yang berderet untuk speaker. Sedangkan di bagian belakang ada 4 kamera yang penempatannya lebih menonjol. Oh ya, Xiaomi juga memberikan penegasan pada bagian bawah kamera dengan tulisan 64 megapiksel kamera. Tulisan ini dipisahkan oleh sebuah lampu flash LED yang bisa membantu pencahayaan. Setidaknya bisa menerangi objek dalam jarak 1-2 meter saat memotret di kondisi gelap. Butuh waktu sekitar 28 detik untuk booting dari mulai memencet tombol on off sampai layar utama ditampilkan. Layarnya cukup terang karena ukurannya juga besar, sekitar 6,67 inch. Dalam deteksi Geekbench, perangkat ini bisa menampilkan resolusi 1080x2400 dengan display 396 pixel per inch. Layarnya dilapisi dengan pelindung Gorilla Glass generasi kelima. Demikian juga bodi belakangnya. Dipercaya Gorilla Glass ini memang tangguh, setidaknya bisa melindungi layar dan bodi belakang dari goresan yang tidak sengaja. Misalnya saat ditaruh di dalam tas bersamaan dengan kunci-kunci, peniti, ya kan. Kadang bisa tergores dengan sengaja, tapi dengan Gorilla Glass ini akan menghindari goresan tersebut. Redmi Note 9 Pro dibekali dengan dapur pacu besutan Qualcomm Snapdragon 720G. Prosesor ini memang merupakan kesayangannya para gamers karena menawarkan clock speed yang cukup tinggi, apalagi ditambah dengan RAM yang besar. Memainkan PUBG dengan grafik
HD dan frame rate high memang cukup nyaman, nggak ada lag atau gangguan yang berarti. Emang agak sedikit panas sih, tapi masih bisa dimaklumin lah. Kalau sudah panas gitu, solusinya ya berhenti dulu mainnya. Kalau udah berhenti, suhunya tuh bisa turun dengan cepat, paling sekitar 3 menitan gitu. Nah, proses perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya pun masih mulus. Redmi Note 9 ternyata bisa diandalkan untuk multitasking. Konsumsi baterainya pun masih dalam batas wajar dengan kapasitas 5020. Baterai mampu bertahan sampai 13 jam untuk pemakaian standar. Pengecasannya juga tepat, hanya butuh waktu 1 jam 17 menit untuk mengisi penuh perangkat itu, mulai dari 1 sampai 100%. Perlu diingat, jika baterai benar-benar habis sampai mentok 0%, butuh waktu sekitar 3 menit untuk mengisi daya ke 1%. Jadi ketika udah mentok 0% tuh lo harus nunggu 3 menit, baru habis itu masuk ke 1%. Karena biasanya kan kalau handphone yang pernah gua pakai tuh langsung ke 1% gitu masuknya, nggak pakai 0% lagi. Kamera merupakan fitur yang paling dicari oleh para pengguna smartphone ya. Kamera benar-benar telah menjadi hal penting untuk membeli perangkat genggam. Tidak heran jika Xiaomi kemudian memberikan banyak fitur khusus untuk perangkat ini. Nah, kita bahas dari kamera selfie dulu. Ada resolusi 16 megapiksel di kamera bagian depannya. Andalannya udah pasti beauty mode. Bisa membuat wajah pengguna lebih mulus tanpa celah. Jadi nggak usah pakai serum-serum segala macam gitu. Pakai kamera Xiaomi aja. Saat dibuka ada beberapa mode yang bisa digunakan. Namun harus pilih-pilih karena nggak semua mode bisa digunakan untuk kamera depan. Misalnya ketika mode beralih ke foto 64 MP. Jadi ketika kita membuka kamera selfie, memang ada pilihan untuk mengambil foto resolusi 64 MP, tapi tidak bisa dipakai. Itu hanya untuk kamera belakang. Terus night mode juga ada pilihannya ketika kita membuka kamera selfie, tapi nggak bisa dipakai, hanya untuk kamera belakang. Misalnya kalau kita beralih ke foto 64 megapiksel, jadi ketika kamera selfie dibuka, ada pilihannya untuk ada pilihannya untuk foto 64 megapiksel, tapi tidak bisa digunakan untuk kamera depan, hanya untuk kamera belakang. Lalu untuk night mode juga ada pilihannya, tapi tidak bisa digunakan di kamera depan, hanya untuk kamera belakang. Demikian juga dengan mode Pro. Ketika kita pakai, kamera akan langsung beralih ke kamera belakang. Artinya, kamera depan hanya bisa menggunakan mode slow-mo, short video, video biasa, foto, portrait mode, dan panorama. Foto dengan kamera depan juga dibekali dengan teknologi AI yang bisa mendeteksi objek yang akan di-shoot. Lalu fitur beauty memungkinkan wajah kita lebih runcing, mata lebih besar, kayak Kim Tae-hee gitu ya. Sedangkan efek yang tersedia ada sekitar 12 kalau dihitung-hitung, mulai dari Nature sampai Sepia. Sekarang ke quad kamera yang ada di belakang. Seperti yang sudah ditulis, kamera Redmi Note 9 Pro memiliki fungsi masing-masing. Jadi paling atas tuh ada kamera utama yang resolusinya 64 megapiksel. Jadi dia bisa langsung digunakan karena ada menu khusus untuk mengambil foto resolusi 64. Tinggal geser-geser aja tuh mode-modenya, ada 64, ada night mode, ada segala macam. Jika Anda menggunakan watermark pada foto, maka hasilnya juga akan terlihat tulisan 64 MP quad kamera di hasil foto itu. Tapi kalau misalnya 64 MP-nya nggak digunakan, maka hasil foto akan
menuliskan watermark AI kuat kamera saja. Nah, foto selfie itu biasanya akan memakan ruang memori karena satu foto memiliki ukuran file 3,8 megapiksel. Sedangkan foto portrait yang memungkinkan foto bokeh atau background ngeblur itu satu file foto ukurannya 77 mega. Jadi agak lebih besar ya. Nah, satu video slow-mo bisa memakan ruang memori sampai 35 MB. Sedangkan kamera belakang yang pertama memiliki resolusi 64 megapiksel. Kamera kedua punya resolusi 8 megapiksel. Itu bisa untuk motret ultra wide angle gitu yang sudut lebar gitu. Nah, lebar sudutnya itu sampai 112 derajat. Kamera ketiga itu adalah makro, resolusinya 5 megapiksel. Sedangkan satu kamera lainnya adalah untuk depth sensor, resolusinya hanya 2 megapiksel. Karena cakupan wide angle lebih luas, objek di kanan kiri menjadi tidak terlalu tajam, makanya lebih baik menggunakan yang 64 MP saja. Kelebihan lainnya, selain lebih tajam ketika di zoom out 3 kali, hasilnya juga nggak terlalu pecah. Foto wide angle menggunakan kamera belakang akan memiliki ukuran file sekitar 3-4 MB. Foto makro mengkonsumsi memori sampai 14 MB. Nah, foto bokeh itu memorinya yang dimakan hanya 7 MB. Untuk satu foto night mode memakan memori ponsel hanya 2,8 MB. Hasil foto night mode bisa dibilang lumayan karena proporsi penambahan cahaya menjadi sangat terang. Tapi memang terangnya hanya terlihat di bagian tengah foto sih. Sedangkan di sisi atas kanan kiri itu masih kelihatan gelap mendominasi. Jadi kalau untuk urusan kamera selama masih punya foto bokeh atau mode portrait, kamera selfie ya itu masih bisa dimaafkan lah untuk harga-harga yang mahal. Tapi kan Redmi Note 9 ini harganya 3 jutaan yang Pro ini. Jadi lumayan lah bisa diandelin. Bayangin aja RAM-nya 8 GB, ROM-nya 128, kameranya 4, prosesornya udah Snapdragon, bisa buat main game, terus harganya cuma 3 jutaan. Siapa yang nggak mau beli? Oke, itu tadi review Redmi Note 9 Pro. Jangan lupa nonton lagi seri berikutnya. Kita akan nge-review Redmi Note 9 biasa, itu yang adanya, biar nggak ngiri. Terus jangan lupa subscribe, komen lah sedikit gitu ya. Terus kali aja lo dapat pulsa kayak yang tadi. Terus jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Thank you.